Shalom semuanya. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kembali Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Sampai saat ini, sampai detik ini, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini, kami ada di rumah-Mu, kerinduan kami Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi untuk memuji menyembah Engkau, meninggikan Engkau, kuasa keputusan menguduskan hidup kami, mengampuni setiap pelanggaran kami. Apapun pelanggaran yang kami lakukan, kami mohon ampun, sehingga kami dimulai dilayakkan Tuhan untuk menyembah Engkau saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebab itu ibadah kami termuterkan dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, mohon kuasa-Mu memimpin ibadah ini, mengambil dari semua Roh Kudus bekerja, sehingga kami semua pun dengan sukacita, kami penuh dengan sorak-sorai ketika kami memuji menyembah Engkau. Biarlah hadirat Tuhan turun berotoritas dalam ibadah kami, sehingga ibadah kami bukan ibadah yang sia-sia, tetapi ibadah yang memuliakan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba-hamba-Mu yang Kupercayakan untuk melayani pada saat ini, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, merapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pelayanan kami hamba-hamba-Mu dalam pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga lewat pelayanan kami Tuhan saat ini, umat-umat-Mu yang datang, mereka datang dengan berbagai persoalan. Kami percaya lewat pujian penyembahan, terlebih firman-Mu yang akan disampaikan, maka kami akan mendapatkan kemenangan, pulang dengan sorak-sorai, membawa berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang bekerja, mengganggu setiap hidup kami, bahkan mengganggu setiap sarana prasarana yang kami pakai. Dengan kuasa dan otoritas Allah kami usir kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu saja yang bekerja di tempat ini, bebas untuk meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang dalam perjalanan hentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini sama-sama kami memuji memuliakan Tuhan. Kali lagi pada kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami akan memuji menyembah Engkau, sehingga kami buka habiskan ibadah kami saat ini dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, ada sukacita. Amin. Haleluya. Kita akan pujian mengatakan Yesus ajaib.
Saat ku senang, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Terima kasih Tuhan, jiwa saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Shalom semuanya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dalam kitab Matius pasal 28. Matius 28 ayat 16, kita akan baca sampai ayat yang ke-20 ya. Satu perikop ini perintah untuk memberitakan Injil. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Yang di lantai bawah juga yang mengikuti ibadah online boleh bangkit berdiri. Kita baca bergantian ayat yang ke-16 sampai 17. Saya ayat 16, saudara ayat 17 dan selanjutnya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika kami melihatnya, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 bersama-sama 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Sebelum kita membahas ayat ini, saya masuk dulu pada topik pembahasan kita dalam hal visi dan misi gereja ini. Visi kita sudah membahas minggu-minggu yang lalu, saudara. Kita telah membahas visi gereja di tempat ini adalah mengenai menjadi mempelai Kristus, atau gereja kita ini akan menjadi mempelai Kristus. Jadi akan itu nanti ya saudara. Dan kita sudah membahas itu. Dan kita sudah masuk pada misi. Misi itu saudara, kalau visinya adalah jangka panjang nanti mau jadi apa, dan misi ini saudara adalah jangka pendek yang mau buat apa, mau lakukan apa, begitu. Sekarang ini kita mau lakukan apa? Ya, untuk sampai kita nanti menjadi mempelai Kristus. Nah, itu misi kita, saudara, sehingga misi kita yang tertera, saudara, di dalam gereja ini, bahkan di, maksudnya ada spanduk di bawah itu, tulisannya itu tentang misi gereja GPD Kota Wisata adalah menjangkau domba yang hilang, domba yang sesat, domba tidak bergembala, domba-domba yang sedang mencari tempat pengembalaan, dan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Yesus. Dan juga misinya adalah mengasihi Tuhan dan sesama, dan juga saudara saling mendoakan atau melayani atau membagikan firman. Nanti saudara baca, saya akan jelaskan satu demi satu tentang misi ini, ya. Nah, kita akan masuk, saudara. Saya akan bawa kepada melandasi dari Alkitab. Misi ini sangat penting, saudara. Bahkan kalau saudara memahami gereja, saudara tahu bahwa di dalam gereja, konteks gereja, saudara kalau mendengar misi, sebetulnya itu kalau kami dalam teologi sering berkata misi itu adalah garis depan. Disebut garis depan karena misi inilah, saudara,
misi inilah yang akan berjalan baru menjadi sebuah gereja lagi. Atau misi inilah yang terus bergerak baru mendapat jiwa. Tanpa ada misi, saudara, dia akan tidak terjadi pertumbuhan gereja atau pertambahan jumlah orang percaya. Nah, kita akan membahas poin pertama, saudara, adalah misi kita menjangkau orang yang belum percaya jadi percaya Yesus. Nah, coba saudara renungkan, kalau tanpa ada misi ini, mau kapan orang, kalau seandainya sekarang posisi, seandainya di muka bumi ini, seandainya gereja atau orang percaya, kita berkata saja, oh sekarang ada 5.000, umpama saja ya, ada 5.000. Saudara, kalau tanpa ada gereja ini bermisi untuk menyampaikan kepada orang belum percaya menjadi percaya Yesus, kalau tanpa ada misi ini, gereja hanya tetap 5.000. Bisa paham saudara ya? Nah, sehingga saudara, saya katakan tadi bahwa di dalam gereja itu menempatkan misi itu adalah garis depan dari 5.000 ke 6.000. Nah, sekarang kita bicara dalam gereja kita menjadi misi gereja kita. Saudara, bagaimana kalau kita tidak ada misi ini, saudara? Kita hanya akan datang duduk, diam. Ya, mungkin kita hanya berharap siapa lagi yang akan datang. Hanya begitu saja, saudara. Nah, padahal mari kita melihat kembali ke ayat ini. Ayat ini adalah ketika Yesus telah bangkit sebelum dia naik ke sorga. Dia telah berpesan kepada murid-muridnya bahwa nanti kita akan ketemu di Galilea, satu bukit yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Nah, sehingga mereka juga pergi ke sana. Dan ketika ayat 17, ketika melihat dia, itu Yesus, mereka menyembahnya. Ini konteks menyembahnya itu bukan menyembah seperti saudara ketemu presiden terus seperti saudara hormat, atau mereka ketemu raja, bukan. Ini konteks mereka menyembahnya, konteks menyembah dia adalah Tuhan, begitu ya. Nah, dikatakan tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kenapa saudara? Karena dia ragu. Jangan-jangan kan saudara lihat, kan dia sudah mati ya, begitu, sudah bangkit, apa dia betul Yesus atau tidak? Tetapi Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19, karena ini akan menjadi pokok pembahasan kita. Mari baca bersama-sama ayat 19 sekali lagi. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, ayat ini dikenal sebagai ayat amanat agung dari Tuhan Yesus kepada orang percaya. Jadi sekali lagi, ayat ini dikenal sebagai amanat agung dari Tuhan Yesus kepada orang percaya. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen, terus kalau ada orang tanya, ayat amanat agung kalian di mana? Saudara harus ingat, ini hanya ini. Selalu dibilang ayat ini. Jadi diberikan amanat agung, maksudnya begitu saudara. Itu sangat mulia. Diberikan Tuhan Yesus pertama kepada para murid-murid, selanjutnya Tuhan menyuruh kepada seluruh bangsa. Nah, jadi kalau kita melihat dari ayat ini, ada kalimat perintah di sana dikatakan pergilah. Jadi kita harus tahu sebetulnya saudara, status sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kenapa Tuhan suruh pergi? Karena kebenaran tentang keselamatan itu sudah ada di dalam kita. Ketika kebenaran sudah ada di dalam kita, Tuhan bilang pergi kamu, letakkan kebenaran itu tentang kebenaran keselamatan hanya ada dalam Yesus kepada orang yang belum percaya. Saudara tidak ditugaskan Tuhan untuk membuat orang percaya, tidak. Saudara dan saya ditugaskan Tuhan pergi beritahu keselamatan ada dalam Yesus. Yang membuat orang itu nanti percaya adalah Roh Kudus. Haleluya saudara. Tetapi bagi kita adalah harus melakukan amanat agung menjadi satu misi luar biasa. Saudara bisa bayangkan saudara, misi ini telah menjangkau seluruh bangsa. Kita ingatkan saudara bahwa Yesus datang di Yerusalem. Yesus datang di Israel. Yesus datang kepada orang Israel. Setelah Yesus selesai saudara,
melakukan semua karya penebusan dan lain sebagainya, dia perintahkan para muridnya, pokoknya misi tentang keselamatan ini kamu harus beritakan ke seluruh bangsa. Saudara, saya sudah bilang awal, bagaimana gereja awal kalau tanpa ada misi nggak bakal sampai ke Indonesia, saudara. Tentang berita keselamatan ini tidak akan sampai. Tetapi bagaimana kegerakan gereja pada waktu itu ketika Yesus sudah naik ke sorga, dan bagaimana dikenal dengan mulainya gereja mulai sangat luar biasa. Bahkan dibilang gerejanya, puncak awal gereja memulai adalah ketika Pentakosta itu, Roh Kudus turun dan semua bangsa ada di situ. Dan para murid sudah tahu bahwa kita sedang mengemban misi ini, memberitahu kepada segala bangsa. Dan murid-murid itu, saudara, mereka mengemban misi ini memang, saudara, kalau saya bawa lebih dalam, ketika murid-murid membawa misi keselamatan itu ada dalam Yesus kepada orang-orang yang belum percaya, saudara, tentu itu bukan satu hal yang gampang, bukan hal yang enak, baik secara pribadi ataupun keluarga mereka. Kenapa, saudara? Saya bilang tidak enak. Murid-murid Allah, mereka dipenjara, mereka diejek, mereka diludahi, mereka dibunuh hanya karena misi ini. Saya bisa bayangkan. Tetapi para murid-murid awal tidak akan pernah berputus asa ketika mereka dengar, oh, satu orang sudah dibunuh lagi, oh, Petrus sudah disalib terbalik, oh, Yakobus telah ditarik pakai kuda. Siapa lagi, saudara? Digoreng dengan minyak hidup-hidup. Oh, dia dengar lagi, oh, Yohanes sudah dimasukkan ke penjara lagi. Tetapi orang-orang Kristen awal tetap tidak berhenti. Mereka tetap jalankan bahwa di dalam diri mereka ada pesan Tuhan, yaitu tentang kebenaran yang ada dalam diri mereka. Satu pesan Tuhan, pergi beritakan bahwa keselamatan ada dalam Yesus. Dan orang percaya awal itu, saudara, tidak berhenti. Sampai pada satu titik, sekitar tahun abad ketiga, sekitar tahun 200-an lebih, masuk abad ketiga, saudara, Kaisar Agustus kalau tidak salah ya, itu dia, Konstantin, dia menerima Yesus karena dia seorang kaisar. Dan begitu pada waktu itu dikenal agama Kristen, semua orang memeluk agama Kristen. Sekalipun pada waktu itu mereka masih bercampur dengan penyembahan-penyembahan mereka, tetapi mereka sudah percaya Yesus. Begitu luar biasa misi itu dijalankan oleh orang percaya pada waktu awal, dan terus dijalankan. Dan ini tentu tidak pernah berhenti, saudara. Ketika berbentuk sebuah gereja, khususnya kita ada di GPD Kota Wisata ini harus ada dalam setiap orang percaya. Maksudnya saya katakan harus ada, itu dalam arti menjalankan perintah Tuhan itu. Kita memang harus, saudara. Tidak bisa tidak, saudara. Sekalipun saudara berpikir gimana ya mengungkapkan kepada orang yang belum percaya, di lingkungan kita bekerja, di lingkungan kita berteman, di lingkungan kita tinggal, atau kita di bis kota, di kereta, bagaimana caranya? Kalau maupun saudara mau tanya bagaimana caranya, ayat Alkitab juga bilang, jangan pernah engkau pikirkan apa yang engkau akan jawab ketika ada di sana. Nanti Tuhan juga akan menolong. Yang jelas sekarang adalah kita jemaat pahami bahwa kebenaran tentang keselamatan di dalam Yesus itu ada di dalam kita, dan kita mengemban amanat agung, yaitu misi tentang keselamatan itu harus kita beritakan kepada orang lain. Itu dulu harus kita pegang, saudara. Sehingga sebagai orang percaya, saudara, sebagai orang percaya kepada Yesus, kita ini punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab, sehingga kita tidak hanya berdiam diri. Kita harus ingat, oh iya ya, saya punya tanggung jawab, saya itu punya tugas. Kadang-kala kita lupa memang itu, saudara. Lupa bahwa saya ini mengemban misi Tuhan. Apa misi Tuhan Yesus? Yaitu amanat agung itu. Yaitu saya punya tugas untuk memberitakan, menyampaikan kepada orang yang belum percaya Yesus, supaya mereka
percaya kepada Yesus untuk menerima jalan keselamatan itu. Itu harus kita pegang, saudara. Kita harus sadari itu. Jadi itu menjadi misi gereja di tempat ini. Makanya saya bilang tadi, saudara, ya kan. Tapi jangan berpikir begini, saudara. Aduh, dia terlalu jauh dari rumah. Tuhan, di mana saya beribadah? Saudara jangan pikir begitu. Mau dimanapun saudara pergi, ketika saudara lihat, saudara menyadari, oh saya di dalam diri saya ada titipan Tuhan. Titipan Tuhan tentang kebenaran, yaitu keselamatan hanya dalam Yesus, yang Tuhan sudah suruh sampaikan kepada orang lain. Jangan berpikir, oh dia terlalu jauh dari gereja kami, jadi tidak usah. Jangan, saudara. Jangan juga berpikir ketika kau beritakan kepada orang itu supaya dia datang ke gereja kita. Jangan berpikir begitu. Pokoknya dimanapun kita pergi dan berada, saudara, sampaikan saja. Sampaikan saja. Saya sangat yakin dan percaya kalau Tuhan yang menyuruh kita untuk menyampaikan misi Tuhan ini, yaitu tentang amanat agung itu, ya, itu pokoknya kalau saudara saya bilang atau misi atau amanat agung ini tentang sampaikan Yesus itu juru selamat kepada orang lain. Itu maksudnya amanat agung itu, ya. Nah, saudara tidak usah pikir bahwa terlalu jauh dari gereja kita. Atau juga saudara jangan terlalu terbebani. Saya sampaikan kepada kamu, saat ini juga kamu harus langsung percaya. Jangan juga. Kita ini cuma disuruh seperti tukang bawa apa itu, saudara kan di rumah sering terima paket ya, saudara. Orang pembawa paket itu, dia tidak berpikir begini, di dalam ini barang apa saja. Tidak, dia pokoknya dia cuma tahu bawa barang ini sesuai alamat ini, Pak, ini sudah ada barangnya. Udah dia tinggal, gitu aja. Itu maksud saya memberikan gambaran bagi saudara. Kita juga begitu, saudara. Yang kita cuma tahu ya sudah, saya cuma disuruh bawa oleh Tuhan nih, beritakan kepada dia. Bagaimana kalau dia mau terima atau tidak, itu urusan Roh Kudus. Haleluya. Yang penting kita tahu tugas kita. Seperti saya bilang orang pembawa paket. Jangan sampai orang pembawa paket itu sudah tahu itu tugas dia. Dia mau bilang, oh sudah, yaudah saya sudah pernah paket, saya tidak mau bawa. Nah itu salah. Sudah jelas dia sudah ada alamat itu bawa ke sana. Kita juga kan sudah jelas alamatnya mau kemana. Bawanya kepada orang yang belum percaya. Nah, jadi di dalam kita sudah ada titipan Tuhan, yaitu kebenaran tadi, keselamatan ada dalam Yesus. Tuhan bilang, pergilah, pergi bawa kepada bangsa-bangsa yang belum percaya. Jadi kita sudah kenal sebetulnya kemana. Haleluya, saudara. Ada kalanya memang kita sudah ketemu orang yang belum percaya. Kita kadang berhadapan, gimana ya? Aduh, enggak enak nih mau bilang begitu. Memang ada kalanya seperti itu, saudara. Tapi ada kalanya saudara dan saya akan didorong oleh Roh Kudus bicara. Dan kalau karena engkau malu, dikarenakan mungkin karena takutlah dia caci maki atau takutlah dia tidak mau berteman sama saya. Nah itu Tuhan bilang, aku juga malu mengakui engkau di depan Bapa. Ada kalanya engkau juga bertemu dengan orang yang belum percaya tapi tidak ada dorongan dari Roh Kudus, kan? Sehingga kau cuma ngomong biasa saja. Tapi minimal begini, saudara. Minimal kita sebagai jemaat Tuhan sudah menyadari di dalamku ada titipan Tuhan tentang kebenaran itu. Ketika kita bertemu dengan orang yang belum percaya, minimal kita sudah ada itu, saudara? Sudah ada roh kita itu. Target kita sama dia itu, belum orang yang belum percaya itu. Saya kalau teringat sekarang kadang-kala naik taksi, itu langsung muncul, langsung berpikir gimana caranya mau masuk bicara sama dia. Paling kita tanya dulu asal mana Pak, dari mana Pak? Oh ya mulai masuk. Oh gimana pendapatan? Oh ya begini Pak. Lumayan lah Pak. Oh puji Tuhan ya. Kita mulai masuk dikit-dikit kan saudara. Kadang-kadang juga
juga saya sampai tidak gol juga bicara tentang Yesus itu juru selamat. Tapi minimal maksud saya, di dalam diri kita telah menyadari ada titipan Tuhan buat orang itu. Haleluya, saudara. Dan ini saya bilang tadi, ini saudara, misi kita, saudara, untuk membawa kabar baik itu tentang keselamatan dalam Yesus kepada orang yang belum percaya. Kita harus lakukan itu, ya. Bukan berarti supaya gereja kita jadi banyak, bukan itu, saudara. Supaya banyak orang diselamatkan dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Persoalan nanti orang itu ternyata dekat sini, datang beribadah di sini, puji Tuhan. Tapi jangan itu menjadi standar. Pokoknya Tuhan bilang kemana kau pergi, saudara harus ingat, di dalam dirimu ada titipan Tuhan tentang keselamatan dalam Yesus. Beritakan kepada segala bangsa. Haleluya. Sebelum saya lanjut, saudara, kita kadang-kadang merenung juga ya. Merenung begini maksud saya. Ya, kalau seandainya entah dalam mimpi, entahkah satu waktu Tuhan izinkan, terus ada malaikat nanya sama kita, kamu jadi Kristen sudah berapa lama? Kita mungkin bilang, sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Terus malaikat tanya lagi, sudah berapa kali engkau memberitakan keselamatan dalam Yesus itu kepada orang belum percaya? Sudah berapa kali? Atau sudah berapa orang kamu beritakan? Soalnya kalau pertanyaan itu datang pada kita akan terkaget-kaget. Karena ini adalah misi yang utama sebetulnya, saudara. Misi utama orang Kristen yang ini, saudara. Mungkin kita hanya mau pikir cukup sulit. Kenapa? Kapan ya? Mungkin kita akan pikir, kapan ya? Setelah diingat, saya baru 3 kali memberitakan keselamatan dalam Yesus bagi orang yang percaya. Padahal sudah jadi Kristen 30 tahun. Nah, kita kembali, saudara, bahwa maksud saya menceritakan tadi betapa sebetulnya ini sangat penting sekali, karena ini juga sesuatu yang sangat penting yang Tuhan titipkan kepada para murid-murid, para orang percaya sebelum dia naik ke surga. Sehingga saya katakan tadi bahwa ini yang paling dikenal oleh seluruh orang Kristen di dunia ini. Kalau ditanyakan ayat amanat agung ada di mana, pasti tunjuknya ini. Saudara pun nanti kalau seandainya ada cerdas cermat begitu ya Alkitab, kalau gurunya tanya ayat amanat agung orang Kristen mana, pastinya ini, sudah. Pasti akan dibawa ini. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa murid. Oke, saudara, itu yang menjadi misi utama kita, saudara. Misi utama kita sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Ya, saya tidak akan berkata begini, saudara, bagi saudara, entah 2 bulan, 3 bulan ke depan, kok kamu belum pernah bawa jiwa ke sini. Saya tidak akan berkata begitu, saudara. Tapi mungkin satu waktu saya coba sharing bagi saudara, akan bertanya, saudara sudah berapa kali saudara menyampaikan amanat agung ini tentang keselamatan ada dalam Yesus kepada orang yang belum percaya? Sudah berapa orang kau sampaikan? Saya sudah bilang tadi, tak usah berpikir dia sudah langsung terima atau tidak. Tuhan juga tidak bilang di situ, saudara. Pokoknya Tuhan bilang, pergilah. Nanti kalau ada pada akhirnya di antara mereka diselamatkan, terus mereka bilang, waktu itu kamu bilang kepada saya, Yesus sudah adalah juru selamat. Setelah saya renung-renung, saya coba pelajari. Saya coba ingin mau belajar lagi dong. Yesus bilang ayat selanjutnya, ajarlah mereka. Amin, saudara. Nah, ketika mereka sudah diterangi oleh Roh Kudus, ajar mereka. Tidak boleh hanya sekedar jadi percaya.
Mesti diajar lagi mereka. Kita lihat lagi saudara ayat berikut saudara. Coba kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Ini bukan menjadi saksiku kita sedang saudara, kita dapat mujizat, kita dapat berkat, uang banyak. Bukan. Ini mengenai kamu itu saksi telah menerima keselamatan. Saudara percaya di sini saudara sudah selamat? Saudara percaya saudara sudah selamat? Amin ya. Posisi sudah selamat. Saudaralah yang dimaksud dikatakan firman Allah. Kamu saksi daripada keselamatan itu. Haleluya saudara. Kita ini saksi dari keselamatan itu. Kita itu sudah selamat di dalam Tuhan Yesus. Nah sehingga ayat ini berkata, kamu akan menjadi saksiku. Yesus berkata kepada para orang percaya, para murid pada waktu itu sebelum Yesus naik ke surga juga. Dan dia berkata, kamu akan jadi saksiku. Saksi tentang keselamatan di dalam Yesus. Siapa lagi mau bersaksi tentang Yesus adalah juru selamat? Tentu kita orang yang sudah menerima keselamatan. Amin saudara. Jadi sadari, tadi saya berkata dalam hal pertama dalam Matius pasal 28, bahwa kebenaran tentang keselamatan dalam Yesus itu ada di dalam kita. Dan Tuhan titipkan kepada kita, Tuhan bilang, Tuhan perintahkan, beritakan kepada seluruh bangsa. Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan juga berkata, kamu adalah saksiku tentang keselamatan itu. Haleluya. Kita ini saksi. Contoh saksi sudah. Ya kita harus saksikan bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dia katakan di Yerusalem, saksikan di Yerusalem dan juga di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini saya sudah katakan tadi. Bahwa para orang Kristen awal, mereka bersaksi di Yerusalem, mereka ditolak, mereka dianiaya. Mereka pergi lagi ke Yudea, pergi lagi ke Samaria, masih seputar berdarah Yahudi semua itu. Tapi Tuhan bilang, sampai ke ujung bumi. Ini bukan sekedar bahwa, saya mesti pergi sampai ke ujung bumi, saudara. Para murid awal tidak sampai ke ujung bumi, saudara. Mereka paling banter cuma sampai di Asia kecil. Karena apa? Karena sudah di bumi semua. Tapi kenapa kebenaran tentang amanat agung bisa sampai ke ujung bumi? Karena para murid awal ini terus mereka menceritakan. Mereka adalah saksi, bersaksi kepada orang lain. Keselamatan ada dalam Yesus. Orang itu pun diselamatkan. Dia ceritakan lagi, murid awal telah dibunuh. Tetapi selanjutnya mereka ceritakan terus tentang Yesus. Dan Yesus sampai ke Indonesia. Amin saudara. Sudah ribuan tahun lalu terus disampaikan. Dan itu tugas gereja, tugas kita jemaat di Kota Wisata, menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu misi ini menyampaikan keselamatan ada dalam Yesus kepada orang yang belum percaya. Murid-murid itu pertama mereka sampaikan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ada orang menganalogikan, sampaikan juga di lingkungan di mana kita ada, apakah itu keluarga, melebar kepada teman kita di Yudea, di Samaria, bagi saudara, atau melebar kepada terus orang yang belum kita kenal sampai ke ujung bumi. Itu maksudnya. Atau ayat lagi, saudara. Yohanes 3 ayat
15 sampai 18. Bergantian ya, saya 15 surah 16 ya sampai 18. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus ya, beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab dia tidak percaya dalam nama Anak tunggal Allah. Oke, terima kasih pembacaannya. Balik lagi ke ayat yang pertama. Supaya, perhatikan ya, Saudara. Kita ini pergi dengan tujuan supaya kita bawa tentang kebenaran keselamatan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal di sorga. Haleluya, saudara. Sekarang bagaimana kalau orang yang belum percaya? Mereka pasti juga hidup kekal. Hidup kekal di mana? Hidup kekal di neraka. Ya, saudara. Orang memang tanpa percaya Yesus pasti hidup kekal di neraka. Sehingga ayat 16 kita lihat, Allah juga tidak mau orang mau hidup di neraka, saudara. Neraka itu Tuhan buat untuk iblis, bukan untuk manusia. Tapi manusia kan sudah berdosa. Makanya manusia itu harus diselamatkan dari dosa itu yang akan berakhir di neraka. Ayat 16, sekali lagi, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, terus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas sekali, saudara. Ketika Allah memandang dunia ini berdosa yang akan berakhir pada kekekalan di neraka, kasih Allah yang besar kepada manusia akan dunia ini, akan orang berdosa. Dia mengutus anaknya atau Yesus ke dalam dunia ini, tebus dosa mereka, tebus dosa orang manusia yang berdosa ini. Tetapi tentu saudara dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepada. Jadi jelas tujuannya. Kita sekarang adalah saksi dalam Kisah 1 ayat 8. Bersaksi kepada orang yang belum percaya tentang bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah jalan keselamatan. Supaya ayat ini berkata, supaya kalau mereka percaya, mereka dikatakan apa, saudara? Padanya tidak binasa. Lalu cuma pendek ya, cuma bayangkan, saudara. Hanya percaya, tidak percaya, itu menentukan, saudara, surga atau neraka. Kalau Tuhan memandang, saudara, memandang bahwa betapa manusia ini tidak boleh masuk neraka sebetulnya. Tetapi apa boleh buat, kan sudah berdosa, jadi harus masuk neraka. Karena neraka itu hanya dikhususkan oleh iblis. Tetapi manusia mengikuti apa keinginan iblis. Tapi bagaimana Tuhan ingin mengambil lagi manusia itu? Hanya dengan cara satu-satunya, tidak ada jalan lain. Caranya orang berdosa percaya Yesus. Itu hanya satu-satunya cara, tidak ada cara lain. Orang mau selamat hanya caranya melalui Yesus Kristus. Karena di luar Yesus tidak bisa. Makanya Tuhan menyuruh kita dari Matius pasal 28 tadi sebagai amanat agung, supaya kita orang yang percaya pergi beritakan itu. Kita sebagai orang percaya jadikan, saksikan itu, saksikan bahwa engkau adalah orang yang sudah diselamatkan. Dan kita orang percaya dikatakan di sini bahwa Tuhan berkata supaya mereka tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal di sorga seperti kita. Saya kembali, coba saudara renungkan. Saya sudah bilang tadi, seandainya cuma ada 5 juta orang Kristen dan tanpa ada orang mau menjalankan misi Tuhan, tanpa ada orang mau menjalankan misi amanat agung dari Tuhan,
Mana ada orang mau datang? Berarti orang-orang akan masuk neraka semua. Tapi kita tentu tidak boleh seperti itu. Karena menjadi orang percaya, mau tidak mau, otomatis harus mengemban amanat agung. Haleluya, saudara. Kita betul tentu kadang-kala Tuhan, saya butuh ini pertolongan, saya butuh berkat. Ya betul saudara, kita bergumul kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam diri kita ada amanat agung yang terus digerakkan oleh Roh Kudus. Kita harus memberitakan kepada orang yang belum percaya. Bahkan kadang-kala kita jemaat Tuhan, mesti ada doa itu. Doa itu, Tuhan, pertemukan saya dengan orang yang belum percaya. Karena di dalam diriku ada amanat agung Tuhan. Saya harus menjalankan misi ini. Saya rindu, saudara terus terang, saudara. Saya rindu Tuhan, tapi kadang-kala saya takut. Kadang-kala saya bingung mulai dari mana. Bilang saja kepada Tuhan. Tetapi pada dasarnya, saya tahu bahwa saya harus menjalankan amanat agung. Dan biarkan Roh Kudus akan menuntun saudara untuk bertemu dengan orang yang belum percaya itu, untuk engkau memberitakan apa yang Tuhan titipkan bagi saudara, amanat agung itu, kepada orang yang belum percaya. Haleluya, saudara. Dan nanti satu waktu malaikat akan tanya, kamu sudah berapa orang kamu sampaikan amanat agung? Saudara bilang, sudah 25 orang. Saudara merenungkan, kekristenan saya beda. Saya tadinya sudah 20 tahun saya jadi Kristen. Saya baru mungkin menyampaikan 2 orang. Tapi ketika saya mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, saya menyadari bahwa saya ini harus menjalankan perintah Tuhan mengenai amanat agung. Saya harus menjalankan misi Tuhan. Ini kan misi ini pertama dimulai oleh Yesus. Sehingga Yesus berkata kepada para murid-murid, sebentar lagi saya akan mati. Saya menebus, saya kembali ke sorga. Secara manusia, kamu harus jalankan, kamu teruskan misi ini. Murid-murid ini meneruskan, mengajarkan para orang percaya awal. Terus kamu, sebentar lagi kami akan dianiaya, kami akan dibunuh. Selanjutnya kamu teruskan lagi. Terus seperti itu, terus seperti itu. Dan sampai di kita gereja, jemaat Tuhan GPD Arsilong Kota Wisata. Terus kita jemaat Tuhan di tempat ini, kami sebagai hamba Tuhan ajarkan lagi, jemaat Tuhan, jalankan ini misi Tuhan, misi yang dimulai oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nanti Yesus datang kedua kali, Yesus tahu berapa orang, berapa banyak kali kita menjalankan misi Tuhan itu. Dia Maha tahu. Haleluya, saudara. Saya lanjut lagi. Saya selesaikan poin pertama ini ya. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Oh, ternyata salah satu kita memuliakan Bapa di sorga adalah ketika kita menjalankan misi itu. Makanya saudara, kenapa orang-orang yang menjalankan misi, sekalipun mereka dipenggal, sekalipun mereka mati, tapi Bapa dipermuliakan. Makanya dikatakan orang-orang yang mati karena misiologi itu, misi-misi tentang amanat agung, selalu dibilang mahkotanya besar. Itu hanya sebuah sebutan, satu penghormatan, satu kebanggaan luar biasa. Bahkan kita kenal murid daripada Yohanes. Yohanes itu Polikarpus. Ketika dia ditawarkan, ketika dia beritakan tentang misi Yesus, mereka tawarkan dia, kamu kalau berhenti memberitakan Yesus, kamu kalau tidak percaya kepada Yesus, kamu tidak akan dibunuh. Kok dia memilih untuk saya dibunuh, karena itu membuat dia bangga. Waduh saudara, itu Polikarpus, dibakar dia saudara. Tapi dia bangga. Dan pada akhirnya bukan saja selesai, orang terus beritakan. Jadi mungkin saya berkata bagi saudara bahwa ketika kita saudara ingin memuliakan Bapa di sorga, saudara, salah satunya cara beritakan amanat agung kepada orang belum percaya. Itu Tuhan selalu. Jadi ketika kita memberitakan
amanat agung itu kepada orang yang belum percaya. Saudara jangan dikira saudara Tuhan tidak mengawasi saudara. Tuhan awasi. Amin saudara. Kalaupun para murid-murid itu sampai dibunuh, tetap Tuhan awasi karena Tuhan bilang, ayat Alkitab bilang, memang kamu ditentukan untuk itu. Ya mungkin jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada yang ditentukan itu ya saudara. Tapi kalaupun ada, saya yakin saudara orang itu tidak mengalami sakit seperti Stefanus. Malah orang-orang berkata, woi kemuliaan Tuhan luar biasa kepada dia. Stefanus ketika dirajam, dia malah diam saja saudara. Dia tidak rasa sakit. Tapi kalau saudara pelajari Alkitab, orang-orang dirajam, dibunuh karena memang amanat agung. Karena kalau tidak ada amanat agung dijalankan oleh para murid-murid, oleh orang percaya, ya saudara bagaimana kasih Allah yang besar itu akan dunia ini tidak akan pernah dirasakan oleh orang lain. Tapi melalui pelajaran Alkitab kita mengenai misi ini, khususnya yang ada di GPDI Kota Wisata, adalah saudara menjangkau orang yang belum percaya supaya jadi percaya Yesus. Kita sadari bahwa saya sebagai jemaat Tuhan di GPDI Kota Wisata ini punya titipan kebenaran dari Tuhan Yesus yang Tuhan sudah perintahkan melalui Matius 28, pergilah, sampaikan bagi orang lain. Haleluya saudara. Sampaikan. Satu ayat lagi saudara, saya selesaikan ini ya. Matius 4 ayat 19. Ini kepada para murid awal. Mereka tadinya adalah penjala ikan dan Tuhan mengumpamakan itu, berubah kamu menjalankan misi menjadi penjala manusia. Coba kita baca 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi ini hanya sebuah perumpamaan juga ya. Jangan saudara pikir dia mau jadi tadi penjala ikan, lempar jala, terus orang ini pergi di jalan, dia jala-jala manusia, bukan itu ya. Jadi maksudnya mau jalankan misi ini supaya manusia yang belum percaya, mereka dapat percaya seperti para murid awal ini. Yang tadi mereka nelayan tidak percaya Yesus itu, dan mereka jadi percaya. Selanjutnya Tuhan bilang, kamu yang akan membawa ini. Kamu membuat mereka jadi percaya. Nah oke saudara, saya akan tutup begini saudara, bahwa pada poin pertama kita membahas tentang misi kita. Saudara, misi gereja di tempat ini adalah saudara menjangkau orang belum yang percaya, akan menjadi percaya. Sehingga kita tahu, kita menyadari, oh kenapa saya harus menjalankan misi ini? Karena memang ini adalah amanat agung, bukan kepada satu orang, tetapi siapapun orang percaya Yesus, jalankan amanat agung itu. Sampaikan kepada orang lain yang belum percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Tidak ada yang lain untuk hidup kekal. Amin. Puji Tuhan. Siap-siaplah jemaat Tuhan. Saya yakin Tuhan akan pertemukan saudara dan saya kepada orang yang belum percaya. Untuk engkau akan menyampaikan. Prinsipnya adalah jangan berpikir dulu dia itu akan langsung percaya. Pikirkan saja saudara dan saya seperti orang pembawa paket. Cuma disuruh bawa saja. Amin saudara. Bawa saja, letakkan saja. Begitu. Kita pun demikian. Bawa saja, letakkan saja pada orang-orang yang belum percaya itu. Kita bilang saja keselamatan melalui Yesus Kristus, dan engkau tidak akan binasa. Entah dengan cara bagaimana Roh Kudus akan tuntun. Pokoknya pikirkan saudara dan saya sekarang ini seperti kurir itu saudara, pembawa paket itu. Karena keselamatan sudah ada pada kita dan Tuhan perintahkan, bawa itu kepada orang yang belum percaya. Haleluya. Bawa. Mungkin pertama kita akan bilang berat, tantangan banyak. Tetapi kelak nanti di sorga, saudara yang selamat Tuhan, atau bahkan mungkin kita masih hidup di bumi ini, orang yang tadinya belum selamat, ketika dia sudah menyadari keselamatan dalam Yesus, saudara, dia akan bersuka cita, dia akan berterima kasih kepada saudara. Kenapa? Karena dia sudah menemukan keselamatan itu. Haleluya. Kalau Bapa di sorga menginginkan semua orang diselamatkan, kita juga harus punya hati seperti Bapa di sorga, supaya semua orang diselamatkan. Amin. Bagaimana mereka harus diselamatkan?
Tuhan bilang bawa paket keselamatan itu kepada orang itu. Haleluya. Berita keselamatan itu ada di mana? Saya mau tanya, berita keselamatan itu ada di mana? Ada pada siapa? Berita keselamatan sekarang itu ada pada siapa? Orang percaya. Amin, saudara. Ada pada kita. Haleluya, saudara. Jadi sekali lagi jemaat Tuhan, bayar di tempat ini, yang juga ikut ibadah online, renungkan baik-baik. Berita keselamatan itu ada pada kita. Dan Tuhan telah menyuruh, pergi beritakan itu kepada orang lain. Haleluya. Mau jadi kurirnya Tuhan? Setiap ada paket datang di rumah saudara, ingat itu ya, saya juga kurirnya Tuhan. Amin. Dia hujan panas bawa, kita juga bilang, kita ini kurirnya Tuhan. Saya juga harus menyampaikan itu bagi orang lain. Mari kita bangkit berdiri. Saya langsung berdoa. Roh Kudus, kami harus menjalankan misi Tuhan. Kami ini adalah kurirnya Tuhan. Tuhan sudah taruh keselamatan itu bagi kami. Ampuni kami. Paket keselamatan itu belum kami bawa kepada mereka ya Tuhan. Mungkin mereka sedang menunggu paket itu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Terangi hati kami. Pertemukan kami ya Tuhan dengan orang-orang yang sedang menunggu paket keselamatan itu ya Tuhan. Biarlah kami jemaat Tuhan di tempat ini, di rumah yang sedang mengikuti ibadah online, semua kami diurapi oleh Tuhan. Kami sudah diberi kuasa, sudah diberi otoritas untuk membawa paket itu ya Tuhan. Dan gerakkan kami Roh Kudus, dorong kami Roh Kudus, beri keberanian bagi kami ya Roh Kudus, untuk membawa paket misi ini tentang amanat agung keselamatan daripadamu ya Tuhan Yesus kepada orang yang belum percaya. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengajarkan kami di tempat ini, sehingga kemana kami pergi, kami harus ingat kami adalah kurirnya Tuhan. Kami harus ingat kami sedang membawa paketnya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Meteraikan di hati kami Roh Kudus, hidupkan di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saya serahkan kepada Ibu. Dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang telah membawakan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada segenap pelayan yang bertugas, WL, singers, pemain musik, multimedia, petugas protokol kesehatan, dan serta jemaat yang datang ke tempat ini. Kita sama-sama datang, kita sama-sama melayani Tuhan. Dan untuk pengumuman, persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 128 145 5872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata. Untuk persembahan pembangunan pembelian ruko dapat ditransfer ke rekening BCA digital 000-937-26-1639 dengan kode bank 501 atas nama Bapak Aditya Sumiran. Untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Bapak Yance Manore. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572-542-6370 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Doa puasa mingguan GPDI Kota Wisata setiap hari Senin yang semulanya hari Jumat pindah ke hari Senin. Ibadah komsel dilakukan secara online melalui Zoom setiap hari Rabu jam 19.30. Ibadah WSP dilakukan secara online melalui Zoom setiap hari Jumat pada minggu kedua dan keempat pada jam 19.30. Doa pagi dilakukan secara online melalui Zoom setiap hari Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi.
Ibadah pemuda dan remaja atau YMB dilakukan di gereja setiap hari Sabtu pukul 18.15. Dan untuk ibadah minggu depan, ibadah pertama jam 7 dilaksanakan di gereja, ibadah kedua jam 9 dilaksanakan di gereja, dan ibadah ketiga jam 17.00 dilakukan secara online melalui channel YouTube GPD Kota Wisata. Dan untuk ibadah anak-anak dilakukan juga secara online melalui Zoom pada jam 16.00. Diakonia WSP dalam bentuk kunjungan ke Panti Jompo Kasih Sayang di Bekasi pada tanggal 26 Maret 2022. Dana yang sudah terkumpul sebesar Rp6.262.000. Dan bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan Diakonia WSP dapat dengan membeli produk yang dijual dan persembahan berupa amplop atau transfer ke rekening WSP dengan nomor rekening BCA 522-506-2151 atas nama Ibu Ratna Nitira Harjo. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Gini, jemaat Tuhan, mengenai kondisi ibadah kita, remaja dia sudah offline. Maksud saya begini ya, jadi mungkin bulan depan coba wadah-wadah coba bicarakan. Kalau sudah bisa bulan depan sudah bisa ini offline, ada WSP, ada sekolah minggu. Coba dipikirkan juga semua pengurus-pengurusnya. Mungkin Komsel karena ini rumah ke rumah, ya kita masih online dulu ya, online dulu. Kecuali ada jemaat yang bilang, oh rumah saya sudah boleh. Ya kita coba mulai akan lakukan saja karena sudah cukup lama ini, apalagi anak-anak belum melakukan ibadah offline ya. Tapi ibadah umum mulai bulan depan tanggal 3 hari Minggu itu kita sudah yang sore kita offline. Ya, sekalipun tetap akan ada ini saudara ibadah online ya direkam tetap, tetapi kita sudah bikin mulai kembali lagi saudara ya, terus kembali, dan ini bisa kita targetkan lah supaya semua kembali normal lagi beribadah ya. Tetap prokesnya akan dijalankan saudara, tapi kita berharap supaya semua kembali. Jadi ada yang sudah bisa, saya kira BSP, pengurus-pengurus dan sekolah minggu coba dipikirkan ya, supaya sudah bisa offline. Oke, itu saja tambahannya. Mari kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Kita akan langsung berdoa. Syukur kami ya Bapa di sorga buat kasih karunia-Mu buat kami jemaat-Mu di tempat ini. Kami boleh berkumpul bersama memuliakan Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Sebelum kami melakukan semuanya ya Tuhan, baik aktivitas dalam rumah, dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak kami, aktivitas dalam pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, kami memohon kepadamu ya Tuhan, urapi kami ya Tuhan, beri kami hikmat, beri kami kuasa, beri kami otoritas untuk melakukan segala tugas-tugas kami, pekerjaan kami masing-masing. Dan Tuhan, Engkau buat berhasil apapun yang kami kerjakan. Biar juga Tuhan dipermuliakan di dalam lingkungan-lingkungan tempat kami bekerja, pendidikan, beraktivitas. Urapi mulut kami Tuhan, supaya kami mampu menjalankan misi yang sudah Engkau taruh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Doa kami buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kalau ada yang sakit, baik di rumah, Tuhan, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa bersama jemaat. Mohon berkati pemerintah kami, berkati para menteri-menteri, berkati para DPR, MPR, berkati Tuhan TNI, Polri, dokter-dokter dari pusat sampai daerah. Taruhlah hikmat-Mu Tuhan bagi mereka. Taruhlah kuasa kekuatan bagi mereka, supaya mereka melakukan tugas-tugas mereka di negara ini. Tuhan, biarlah Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami mau akhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami mau terima berkat daripada. Mari angkat tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu.
adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi kita semua saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.